Halo Gemini, apa kabar? Dan juga Crosswatcher, apa kabar? Semoga sehat selalu dan juga kabarnya baik. Kembali lagi bersama saya Damaraji yang bakal membacakan zodiak kamu, dan ini adalah zodiak yang ketiga. Ketiga berarti Gemini ya. Gemini siap-siap merapat karena kita bakal membaca secara general. Artinya tidak semua nanti bakalan resonate ya. Mungkin di antara kalian hanya sebagian saja yang resonate dan sebagian mungkin tidak. Video ini bersifat timeless, jadi bisa kamu tonton kapan saja, dan kamu nonton kapan saja itu berarti masih berlaku. Oke, karena ini bersifat general, jadi teman-teman sekali lagi tidak bisa resonate semuanya, maka buat yang kepengen resonate, kepengen pasti dan juga maksimal hasilnya, sesuai dan akurat, sesuai dengan apa yang kamu rasakan dan terjadi, silahkan kamu bisa melakukan personal reading bersama saya. Oke, kamu tinggal chat ke WA yang tertera di atas kiri sini dan juga di deskripsi juga ada. Oke, teman-teman, kita membaca secara acak, secara random. Jadi judul saya tulis setelah saya mendapatkan bacaan-bacaan ini, kesimpulannya apa, dan kemudian saya buat judul. Jadi tidak ada tema yang pasti, karena setiap zodiak yang saya bacakan dari pertama sampai ke-12 nanti, semuanya random, judulnya berbeda, karena setiap zodiak pasti mengalami sesuatu, peristiwa, kejadian, permasalahan, dan segala situasi yang berbeda. Dan bacaan ini bersifat sederhana ya, jadi saya hanya mengeluarkan 5 kartu saja, lalu nanti kita baca, tapi meskipun sederhana, insya Allah ini bisa lebih detail, atau paling tidak bisa detail. Jadi simple, padat, berisi, asik. Oke, jadi simple, padat, dan berisi ya. Kita keluarkan 5 kartu, kita tarik energinya untuk Gemini, Apa yang terjadi pada Gemini? Sebentar, jatuh lagi ke bawah. Apa yang terjadi pada Gemini saat ini, atau mungkin beberapa waktu ke depan, kita akan melihatnya di 5 kartu yang nanti bakal kita keluarkan. Saya yakin di sini akan ada pesan-pesan yang baik, pesan-pesan yang positif buat teman-teman Gemini, dan juga mungkin untuk Crosswatcher ya. Kita membaca dari berbagai aspek ya, kehidupan kamu, permasalahan yang sedang terjadi, mungkin juga nanti asmara bisa kita baca semuanya. Dan di situ nanti akan ada pesan-pesan positif, pesan-pesan baik yang bisa kamu dengarkan, yang bisa kamu tangkap. Oke? Jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Gemini, di sini ada The Magician, ada The Fool, ada Nine of Cups, ada juga Ace of Cups, dan juga ada Six of Wands. Saat ini Gemini sepertinya membutuhkan lebih atau ekstra pada hal-hal yang berhubungan dengan kreativitas, pada hal-hal yang berhubungan dengan motivasi dan semangat. Karena saya melihat di sini Gemini sangat membutuhkan motivasi, sangat membutuhkan support dari orang-orang terdekat kamu. Karena di sini sepertinya kamu sedang mengalami satu kondisi yang sedikit agak membuat kamu turun semangatnya, agak sedikit membuat kamu drop and down. Dan kemudian kamu membutuhkan semangat-semangat atau motivasi dari teman-teman, support dari teman-teman, saudara, ataupun orang terdekat. Dari sisi kehidupan kamu mengalami satu penurunan semangat ya. Mungkin situasi sekarang dan kondisi sekarang ini membuat kamu tuh bimbang, pusing, dan sebagainya. Di sini kita lihat di sini ada The Magician, di mana dari kombinasi kartu ini saya melihat bahwa untuk Gemini di masalah pekerjaan sedikit agak mengalami trouble. Ya, bisa jadi di situ karena lingkungan pekerjaannya sedikit kurang sehat, atau lingkungan pekerjaan ini membuat kamu kayak nggak nyaman gitu loh, kayak nggak nyaman, sehingga kamu ngerasa kayak ada kejenuhan yang membuat kamu tuh kayak kepengen resign, membuat kamu kayak kepengen keluar, atau bahkan membuat kamu tuh semangat kerjanya turun, mau berangkat kadang-kadang suka males karena keingetan dengan hal-hal yang mungkin terjadi di lingkungan pekerjaan kamu. Nah, di sini saya melihat dibutuhkan seseorang atau motivasi ya. Jadi motivasi itu sebetulnya datang dari diri sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga membutuhkan masukan-masukan atau bimbingan dari orang lain. Karena bagaimanapun seseorang itu membutuhkan yang namanya guru spiritual, ya, coaching, membutuhkan masukan-masukan atau saran-saran dan sebagainya, sehingga di situ kita bisa memiliki pandangan-pandangan baru, energi baru untuk membuat kamu Gemini menjadi lebih semangat lagi. Karena dalam pekerjaan kamu tuh sepertinya kamu udah yang ngerasa jenuh begitu ya. Di situ mungkin kayak ada stuck, ada kayak gitu-gitu aja.
Nah, di sini ada semacam keinginan kamu untuk beranjak dari situasi yang sekarang sedang kamu alami. Kamu membutuhkan apa sih ya? Kayak kepengen pergi melangkah ke hal baru, membuka lembaran baru. Di situ saran saya, apabila memang kamu kepengen melakukan perjalanan baru, membuka lembaran baru, berarti kamu memang harus punya bekal-bekal pengalaman yang dijadikan sebagai pegangan untuk kamu melangkah ke depan. Karena bagaimanapun juga bahwa di sini kamu berada dalam situasi yang membuat kamu itu tidak bergairah gitu loh. Mungkin secara finansial kalau saya melihat di sini memang sedikit apa ya, kalau boleh saya katakan sedikit kurang bagus ya, kurang bagus. Artinya ada beberapa yang terkait dengan finansial yang membuat kamu itu ngerasa bahwa gue kepengen punya pendapatan yang lebih, kepengen punya rezeki yang lebih. Karena di sini saya melihat ada beberapa katakanlah seperti tanggungan-tanggungan yang memang harus kamu pikirkan gitu loh. Tidak hanya dipikirkan tapi juga harus dibayar. Seperti misalnya mungkin ada hutang piutang atau mungkin ada semacam angsuran yang harus kamu bayar dan sebagainya. Tapi selama ini kok sepertinya kamu sering banget ngerasa kayak aduh ini nggak balance banget gitu loh, antara pendapatan dan pengeluaran. Sepertinya lebih banyak pengeluaran sedangkan pendapatan tuh kadang-kadang ya bisa dibilang kurang pasti. Kalaupun pasti jumlahnya tidak mencukupi untuk mengcover pengeluaran kamu, jadi cash flow-nya nggak terlalu sehat. Nah di sini saya melihat teman-teman untuk Gemini harus membuat manuver baru, harus membuat langkah-langkah baru untuk menciptakan cash flow atau pendapatan finansial yang lebih bagus. Di sini sepertinya kamu harus melangkah betul, kamu harus menjalin relasi, kamu harus membangun sebuah hubungan-hubungan baik dengan pihak-pihak lain, terutama pihak-pihak yang memang memiliki potensi-potensi bisnis yang bagus, potensi pekerjaan yang bagus. Itu artinya bahwa kamu tidak boleh sembarang sekedar kenal orang, itu is oke, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam konteks di sini kamu pengen memperbaiki keadaan, berarti kamu harus bertemu dengan orang-orang yang memang punya potensi, punya kedudukan, punya jabatan, atau paling tidak punya kepintaran, kepandaian, sehingga membuat kamu tuh bisa lebih berpikir maju untuk kedepannya. Oke, jadi di sisi lain saya melihat di sini bahwa kamu memang sedang fokus banget ke masalah bagaimana memperbaiki finansial, bagaimana memperbaiki keadaan kamu supaya jauh lebih bagus daripada saat ini, daripada sebelumnya. Dan di sini saya melihat bahwa kamu akan mengalami suatu atau mendapati suatu perubahan ya, dan bahkan di sini dikatakan bahwa kamu akan mendapatkan kabar gembira, kabar baik ya, kabar baik, sesuatu yang membuat kamu tuh berbahagia, sesuatu yang membuat kamu tuh senang. Itu dari sisi pekerjaan, artinya bahwa yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana kamu survive, bagaimana kamu berusaha dengan baik, sehingga kamu bakalan mengalami perubahan yang cukup baik, cukup cepat, dan signifikan ya, paling tidak seperti itu. Yang jelas akan ada kabar bagus dari masalah pekerjaan dan finansial kamu, dan ini berarti bertanda baik dari apa yang kamu sedang usahakan, dari yang kamu upayakan saat ini akan mengalami suatu keberhasilan. Maka dari itu tadi saya katakan bahwa yang terpenting adalah kamu punya relasi-relasi yang baik, punya relasi yang positif gitu kan. Dan ketika misalnya kamu sekarang masih berada dalam satu lingkungan yang kurang bagus, atau katakanlah lingkungan yang negatif, berarti di situ kamu harus benar-benar punya keberanian untuk keluar dari lingkungan ini. Karena gini teman-teman, ketika kamu berada di sebuah lingkungan yang misalnya lingkungan tersebut kurang bagus, negatif, dan berenergi buruk, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu akan mempengaruhi kamu dan membawa ke dalam situasi yang memang kamu juga akan sama berada di situasi itu. Dan otomatis energi itu kan bisa berpengaruh besar kepada kehidupan kamu, finansial kamu, kesehatan gitu kan, dan segala macamnya, termasuk karir, pekerjaan, jodoh, dan sebagainya ya. Karena bagaimanapun lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Jangankan lingkungan, taruhlah seperti ini, lingkungan sudah bagus ya teman-teman, tetapi ketika ternyata cara berpikir kita jelek, perilaku kita jelek gitu kan, terus afirmasi kita juga kurang bagus, atau bahkan kita tidak pernah melakukan afirmasi, maka dari itu juga berpengaruh juga kepada realita yang kamu hadapi.
Bicara soal afirmasi, saya juga bakal membuat video-video tentang afirmasi, tapi bakal saya postingnya tidak di sini, tidak di channel Damar Aji, tapi di channel yang satunya, yaitu di channel Damar Aji Hipnoterapi. Jadi buat teman-teman yang pengen mendapatkan materi-materi tentang afirmasi, law of attraction, terus kemudian meditasi tentang healing terapi dan segala macam, kamu boleh langsung berkunjung ke Damar Aji Hipnoterapi, karena kebetulan itu adalah channel baru yang sedang saya mulai bangun gitu kan. Dan saya minta doa, dukungan dan supportnya teman-teman agar saya terus bersemangat untuk membangun channel yang baru itu ya, Damar Aji Hipnoterapi. Oke, jadi di sini kesejahteraan memang sedang kamu fokusin banget gitu loh. Ya, jadi masalah pekerjaan, finansial dan sebagainya kurang lebih seperti itu. Nah, di masalah percintaan saya melihatnya kamu juga mengalami sebuah situasi yang membuat kamu tuh kayak jenuh. Situasi yang membuat kamu tuh kayak yang kepengen punya kayak pengen refresh ya. Refresh itu bukan berarti ganti pasangan, itu bukan. Tapi bisa jadi dan tidak menutup kemungkinan ketika kondisi kamu sudah tidak kondusif dengan pasangan kamu, hubungannya toksik dan sebagainya, ya juga tidak menutup kemungkinan bahwa kamu bisa refresh pasangan gitu kan seperti itu. Tapi dengan catatan gitu kan, dengan catatan kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Tapi di sini saya baru melihat indikasi-indikasi bahwa kamu kayak mengalami satu kejenuhan gitu loh. Jadi kayak semacam ada kondisi yang buat kamu tuh jadi ngerasa kayak hambar, tidak semenarik dulu, tidak segreget dulu gitu kan. Itu yang sedang kamu rasakan, saya merasakan itu gitu loh. Nah, artinya bahwa di sini kamu memang butuh butuh variasi yang baik, yang positif. Seperti misalnya kamu bepergian gitu kan, sering keluar makan bareng, terus kemudian ya ke pantai kayak atau kemana kayak dan sebagainya. Meski dalam situasi seperti ini kan kita memang belum bisa terlalu leluasa kemana-mana juga, tapi yang penting prokes ya, tetap jaga prokes, tetap jaga diri dan tidak melanggar prokes gitu aja deh yang penting. Ya, tetapi yang jelas di sini ada semacam hal yang harus kamu lakukan sebagai bentuk kreativitas atau sebagai bentuk variasi untuk agar hubungan kamu tuh tidak jenuh, agar hubungan kamu itu bisa membaik gitu kan. Karena di sini kamu juga punya pemikiran gitu kan, kepengen melangkah kepada situasi dan kondisi yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Cuma di sini saya melihat ada semacam energi yang buat kamu itu, saya melihat gini loh, dia boleh dikatakan sosok yang sudah sesuai dengan apa yang kamu impikan dari sisi tertentu ya, tidak semuanya. Tapi di sisi lain ada hal yang membuat kamu tuh masih berpikir ulang, entah itu perilakunya, entah itu masa lalunya, entah itu karakternya, entah itu keberadaan dia saat ini, status dia dan sebagainya. Jadi masih banyak hal yang masih kamu pertimbangkan. Tapi yang jelas jangan sampai itu mengganggu fokus kamu kepada hal yang berhubungan dengan finansial dan pekerjaan. Karena di sini kamu akan memulai. Jadi saya melihatnya di masalah hubungan dan asmara kamu, saya melihatnya kamu akan menjalin sebuah hubungan kayak hubungan baru. Ya, kayak hubungan baru. Artinya saya melihat di sini bahwa sepertinya di sini kamu tidak bisa lagi mempertahankan hubungan lama kamu untuk kemudian diteruskan, sepertinya tidak ke sana gitu loh. Tidak ke sana gitu loh. Nah, kalau mengacu pada the bottom of the deck ya, bottom of the deck ini ada the lovers ya. The lovers itu berarti hubungan asmara yang sepertinya sudah tidak lagi sehat, yang sepertinya sudah tidak lagi bisa dipertahankan dengan baik. Maka di kartu keempat di sini saya melihat bahwa kamu akan mendapatkan suatu awal yang baru. Kalau tadi masalah finansial berarti bisa jadi pekerjaan baru, kamu pindah kerja, kamu mendapatkan sesuatu secara finansial lebih baik gitu kan. Tapi kalau dari masalah asmara, kamu sepertinya juga akan mendapatkan pasangan baru tapi setelah kamu kehilangan. Artinya setelah kamu memutuskan berhenti dari hubungan kamu yang lama. Cuman tidak serta-merta kamu langsung dapet dong gitu kan. Masa baru sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu langsung ganti, kan nggak lucu juga gitu kan. Karena bagaimanapun berproses
dalam sebuah hubungan itu juga penting. Pendekatan-pendekatan, mempelajari, menjajaki lebih jauh itu juga penting. Tetapi di sini saya melihat bahwa di masalah asmara kamu akan mendapatkan suatu kabar gembira atau kegembiraan. Nah, bisa jadi kegembiraan itu adalah sebagai bentuk, ya seperti halnya kamu mendapatkan pasangan baru, cerita baru, komitmen baru, dan sebagainya seperti itu. Jadi di The Lovers ini, bottom of the deck-nya, ini adalah sebuah kondisi dan situasi yang sepertinya kurang sehat. Di kartu di sini keempat, kamu mendapatkan kehidupan baru, pasangan baru, kehidupan baru yang membuat kamu itu lebih bergairah dan lebih bersemangat, ya, kurang lebih seperti itu. Karena di situ adalah Ace of Cups, ya, berarti Ace of Cups itu menunjukkan bahwa ada awal sebuah percintaan, ada sebuah kegembiraan, ada sebuah kebahagiaan yang kamu dapatkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di kartu yang terakhir di situ ada Six of Wands, ya. Berarti di situ menunjukkan bahwa kamu akan mendapatkan keberhasilan, kabar gembira, dan semoga ini kabar baik. Semoga ini menjadi doa, ya. Jadi silahkan diaminkan. Karena ini bisa menjadi sebuah doa. Ya, sebuah doa, jadi afirmasi atau juga menjadi sebuah sugesti buat kamu juga. Jadi teman-teman, bacaan-bacaan tarot seperti ini yang saya lakukan tidak hanya sekedar membaca, tapi sekaligus saya mencoba untuk memberikan atau membaca solusi apa, saran apa, pencerahan apa yang bisa kamu dapatkan. Sehingga saya berharap bahwa kamu yang nonton video ini benar-benar bisa mendapatkan, ya paling tidak pencerahan atau sesuatu yang membukakan pikiran kamu juga, dan sekaligus memberikan semangat, optimisme yang tinggi, sehingga keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan bisa kamu dapatkan berkat video-video yang saya buatkan ini. Oke, buat teman-teman, saya rasa itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Buat kamu yang mungkin suka video ini, materinya, kontennya, atau isinya, silahkan kamu boleh subscribe, terutama buat yang belum subscribe, ya, terutama yang ikhlas, silahkan, kalau kamu ikhlas, boleh dibantu untuk subscribe. Oke teman-teman, dan buat yang kepengen konsultasi, silahkan kamu bisa menghubungi ke nomor WA yang tertera di kiri atas ini, atau di deskripsi juga ada. Kamu bisa langsung ketemu saya, bisa ngobrol, bisa sharing, dan bisa konsultasi apa saja tentang asmara, pekerjaan, atau masalah-masalah yang sedang kamu hadapi. Atau mungkin ada trouble atau hal-hal yang mungkin kamu sendiri ngerasa aneh, ada sesuatu yang ganjil dan sebagainya. Oke, silahkan aja. Karena di sini saya juga membantu teman-teman untuk melakukan pembersihan energi, buka aura, membuka sumbatan-sumbatan rezeki dan sebagainya, termasuk healing terapi dan sebagainya. Oke, saya rasa terima kasih itu dulu teman-teman, ya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang dan barokah, rezeki yang mudah dan berlimpah. Oke, jangan lupa bahagia. Saya Damar Aji, sampai jumpa.